Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rivaldi Tri Kurniawan Denagen, NPM 4118732311, mahasiswa Teknik Elektro di Unisma Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia embedded system, yaitu pemrograman microcontroller menggunakan bahasa C. Materi ini akan membantu teman-teman memahami dasar bahasa C untuk microcontroller, bagaimana menggunakan tools microc, serta contoh program sederhana yang sering digunakan di berbagai aplikasi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Pertama, pengenalan pemrograman bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer untuk pengembangan microcontroller karena memberikan keseimbangan antara kemudahan dan kontrol hardware. Dengan bahasa ini, kita bisa menulis kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelajari. Ini membuat bahasa C sangat cocok untuk proyek embedded system, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selain itu, bahasa C memungkinkan kita mengakses register, port I/O, dan fitur microcontroller lain secara langsung dengan sintaks yang ringkas dan efisien. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengendalikan perangkat keras yang kita gunakan. Kedua, mengenal ide Micro C. Micro C adalah sebuah Integrated Development Environment, atau biasa disingkat IDE, yang dirancang khusus untuk memudahkan kita dalam memprogram microcontroller, terutama PIC dan AVR. IDE ini menggabungkan semua alat yang kita butuhkan dalam satu aplikasi. Fitur utama Micro C meliputi editor kode yang dilengkapi dengan penyorotan sintaks, sehingga menulis program menjadi lebih mudah dan minim kesalahan. Selain itu, ada compiler yang bertugas mengubah kode bahasa C kita menjadi bahasa mesin yang dipahami microcontroller. Yang tidak kalah penting adalah debugger dan simulator yang memungkinkan kita menguji dan memperbaiki kode sebelum mencoba secara langsung pada perangkat keras. Micro C juga menyediakan library standar yang siap pakai untuk berbagai fungsi hardware, seperti pengatur waktu, timer, konverter analog ke digital, ADC, komunikasi serial seperti UART, hingga pengaturan pulsa lebar, PWM. Dengan adanya library ini, kita bisa mempercepat pengembangan program tanpa harus membuat fungsi-fungsi tersebut dari nol. Jadi, Micro C sangat membantu kita supaya proses belajar maupun pengembangan aplikasi microcontroller menjadi lebih cepat dan efisien. Struktur dasar program bahasa C untuk microcontroller. Setiap program microcontroller yang ditulis dengan bahasa C biasanya diawali dengan bagian tagar include. Pada bagian ini kita memasukkan file header dan library yang berisi kumpulan fungsi yang akan kita gunakan dalam program. Program utama selalu dimulai dari fungsi bernama main. Fungsi ini menjadi titik awal eksekusi program di microcontroller. Di dalam main, biasanya berisi kode-kode setup untuk menginisialisasi hardware seperti port input, output, timer, dan lain-lain. Setelah inisialisasi, kita menuliskan loop utama program dengan perintah while, 1, atau loop tak berujung. Di dalam loop inilah proses utama microcontroller berjalan terus-menerus, misalnya membaca sensor, mengendalikan output, atau menunggu instruksi. Contoh struktur program sederhananya dapat dilihat tersebut. Struktur ini menjadi dasar dari semua program microcontroller di bahasa C, sehingga sangat penting untuk dipahami sebelum memulai membuat aplikasi yang lebih kompleks. Contoh program sederhana, LED Blink. Pada contoh, kita akan membuat program sederhana untuk menyalakan dan mematikan LED secara berkala menggunakan delay. Di awal program, PORTB diatur sebagai output agar dapat mengontrol LED yang terhubung. Kemudian, di dalam loop utama, semua LED dinyalakan dengan memberikan logika high ke PORTB dan delay selama 500 milidetik. Setelah itu, LED dimatikan dengan logika low selama 500 milidetik juga. Proses ini terus berlangsung mengulangi siklus nyala dan mati, sehingga LED terlihat berkedip secara teratur. Contoh program sederhana, membaca input tombol. Pada contoh kedua, kita belajar cara membaca input dari tombol dan mengontrol LED berdasarkan status tombol tersebut. Bagian awal program mengatur PORTB sebagai output untuk LED dan PORTD sebagai input, tempat tombol terhubung. Di dalam loop, program memeriksa kondisi tombol pada pin RD0. Jika tombol ditekan, RD0 bernilai 1, semua LED akan menyala. Sebaliknya, jika tombol tidak ditekan, LED akan mati. Dengan cara ini, LED dapat dikendalikan secara interaktif sesuai input dari tombol yang kita tekan.
Fitur dan kelebihan IDE Microc. Microc memiliki banyak keunggulan yang sangat bermanfaat untuk programmer microcontroller. Salah satunya adalah editor kode yang dilengkapi penyorotan sintaks dan fitur autocomplete. Jadi, penulisan baris program menjadi lebih cepat dan memudahkan dalam mendeteksi kesalahan sejak awal. Selain itu, Microc menyediakan compiler yang langsung mengubah kode C menjadi file.hex, sehingga siap diupload ke microcontroller tanpa proses manual yang rumit. Untuk proses debugging, Microc punya fitur simulator, breakpoint, dan watchpoint. Fitur-fitur ini memungkinkan kita menguji program dan mencari letak error secara sistematis sebelum kode dijalankan pada perangkat sebenarnya. Keunggulan lainnya, Microc dilengkapi berbagai library, baik standar bahasa C maupun library spesifik untuk hardware seperti UART, ADC, timer, hingga PWM. Library bawaan ini sangat mempercepat dan memudahkan proses pengembangan aplikasi, terutama untuk fitur-fitur khusus yang sering digunakan pada microcontroller. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahwa bahasa C sangat efektif dan populer untuk pemrograman microcontroller karena menghadirkan kemudahan dan kontrol langsung ke perangkat keras. IDE Microc turut memudahkan proses pengembangan dengan menyediakan fitur lengkap, mulai dari editor, compiler, debugger, hingga simulator yang mendukung workflow programmer. Struktur program dengan bahasa C untuk microcontroller selalu diawali pada fungsi utama main, di mana di dalamnya terdapat proses inisialisasi dan loop utama yang menjalankan program secara berulang. Melalui contoh program sederhana seperti LED blink dan pembacaan tombol input, kita bisa memahami dasar pemrograman embedded secara praktis dan aplikatif. Dengan bekal literasi ini, diharapkan kita makin siap untuk membangun dan mengembangkan aplikasi microcontroller yang efisien dan fungsional. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang pemrograman microcontroller dengan bahasa C menggunakan IDE Microc. Materi ini diharapkan dapat menambah wawasan teman-teman serta memotivasi untuk mulai bereksperimen dan mengembangkan aplikasi embedded secara mandiri, mulai dari program sederhana seperti LED blink hingga mengelola input tombol. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk langkah-langkah berikutnya dalam dunia microcontroller. Jangan lupa untuk terus belajar, mencoba langsung, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.